Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku, para penghobi dan pecinta ayam serama. Baiklah, untuk kali ini saya akan berbagi sedikit tips ya tentang bagaimana cara merawat ayam serama yang sudah disapih dari indukannya. Nah, di depan saya ini ada ayam serama yang baru saja saya sapih dari indukannya. Baru beberapa jam yang lalu saya sapih dari indukannya ya. Ini ada keseluruhan ada 9 ekor. Kalau yang 4 ekornya ini agak besar, ini ada 4 ya. Ini masih asli ayam serama ya. Sedangkan untuk yang 5 ekornya sudah ayam tema atau F, tapi sudah F2 ya. Jadi itu ayam yang 5 ekor itu induk jantannya ayam serama, tapi induk betinanya tema. Kalau induk betinanya F1, berarti ini sudah F2 ya. Hasil kawin silang KT serama, tapi dikawinkan lagi dengan ayam serama asli, jadi sudah F2 ya. Nanti seperti apa bentuknya, mungkin nanti kita lihat kalau sudah agak besar ya, apakah masih menyerupai bentuk ayam tema ataukah sudah mendekati bentuk ayam serama. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini baru beberapa jam yang lalu saya sapih dari indukannya ya. Nah, biasanya kalau tadi pertama-tama waktu disapih dari indukannya tadi ya sudah pasti ya, mungkin teman-teman yang lain juga yang biasa pelihara ayam pasti sudah tahu. Biasanya kalau pertama-tama dipisah dari indukannya biasanya akan terus nyari indukannya ya, dan ini ya sudah wajar. Hampir semua ayam yang kalau baru disapih pasti seperti itu, kecuali kalau yang disapih dari anakan ya. Kalau untuk yang disapih dari anakan biasanya dia sudah nggak kenal lagi sama indukannya ya. Biasanya itu kalau yang untuk ayam-ayam yang di box ya, teman-teman bisa, kalau yang mau tahu bagaimana caranya memisahkan ayam dari indukannya untuk yang baru menetas nggak diasuh oleh indukannya, teman-teman bisa lihat video saya yang lain. Banyak ya video-video saya yang ngasih penjelasan tentang merawat ayam serama yang memisahkan dari indukannya sejak dari menetas. Itu ada banyak videonya, teman-teman bisa cek videonya ya, ada banyak. Nah, kalau itu, tapi itu untuk ini ya, penetasan yang sudah tahun lalu. Pokoknya teman-teman bisa cek videonya satu-satu, banyak kok. Kalau yang untuk kali ini sudah beberapa strip, ini semuanya saya asuhkan ke indukan. Ada yang indukan hasilnya, indukannya sendiri, ada juga yang saya rawatkan dengan sistem babuan, jadi pakai indukan ayam lain yang sengaja saya pakai untuk merawat indukan ayam tersebut. Seperti ini semuanya hasil indukan babuan ya. Nah, ini ada, bahkan ada yang sudah kawin dan nelor ya. Ini pokoknya sudah beberapa strip ini ya, beberapa kali penetasan, ini semuanya hasil diasuh oleh indukan, baik itu indukan babuan atau indukannya sendiri. Nah, baik, saya akan sedikit berbagi untuk perawatan ayam yang usia seperti ini tipsnya apa saja. Oke, pertama mungkin kita akan bahas pakan dulu ya. Untuk pakan tetap kita memakai BR. Beras merah sudah bisa juga sebetulnya ya, karena usia-usia segini nih sudah boleh dibilang sudah mulai belajar ini ya, makan beras atau fur yang atau konsentrat yang butir-butirannya agak besar, sudah mulai bisa ya. Ini teman-teman bisa lihat. Kalau ini yang BR1 atau AD1 atau 591 CP11, pokoknya konsentrat yang untuk ayam anakan.
Mereknya nggak berpatokan satu merek, bisa aja pakai merek lain, cuman cari yang kandungan proteinnya tinggi. Biasanya harganya sih sedikit mahal, cuman bisa membuat ayam istilahnya lebih cepat besar dan pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan yang kandungan proteinnya kurang. Nah, kalau untuk beras merah sudah mulai bisa. Nah, kita akan cek, kita kasih beras merah. Kalau yang usia sudah agak besar ini sudah bisa. Nah, kita akan coba kasih beras merah, apakah sudah mau makan atau ini ya. Kita akan coba kasih beras merah. Ini sebagian sudah ada yang mau makan beras merah, terutama yang besar ini ya. Kalau yang kecil mungkin mesti belajar dulu ya. Ini ada yang keluar gara-gara takut sama kucing. Nah, ini kita bisa lihat, sebenarnya sudah bisa dikasih makan beras merah. Ini buktinya sudah ini ya, mau dan bisa makan beras merah. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, kenapa harus diberikan beras merah? Karena ada beberapa mungkin kandungan gizi yang ada pada beras merah dan tidak ada di konsentrat. Tapi kalau beras merah sendiri saya coba, ini bagus juga untuk ayam-ayam aduan juga. Biasanya pakannya juga beras merah ini termasuk pakan wajib juga ya. Jadi memang kalau kita pengen ayam sehat, pertumbuhannya bagus, apalagi kalau ayam serama ini kan kita nggak fokus ke bentuk tubuhnya yang besar ya. Hanya saja memang kalau untuk awal-awal perawatan di usia-usia seperti ini memang kita sengaja pakai konsentrat biar lebih mempercepat pertumbuhannya. Nah, setelah usia-usia 1 bulan atau apalagi yang memang tujuannya untuk ayam kontes, bagusnya ya memang nggak usah dikasih konsentrat, kecuali yang memang untuk di breeding. Itu konsentrat buat saya tetap jadi makanan wajib, karena kalau kita kasih konsentrat biasanya produktivitasnya jadi lebih bagus, telurnya juga lebih bagus. Kalaupun nanti menetas, anakan ayamnya juga biasanya jauh lebih cepat besar jika dibandingkan dengan yang sama sekali tidak dikasih konsentrat. Mungkin next time saya akan coba buat perbandingan ya, insya Allah ya, kalau ada waktu dan kesempatan. Mungkin jika ada beberapa tetasan, mungkin saya akan coba yang sebagian saya kasih konsentrat dan sebagian tidak dikasih konsentrat. Mungkin next time akan saya coba bikin eksperimen seperti itu ya, untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan ayamnya yang dikasih konsentrat dengan tidak seperti apa. Baiklah, ini kalau soal pakan ya, jagung halus atau makan makanan lain juga sebenarnya perlu multivitamin juga. Cuman kalau untuk saya ini hampir semuanya nggak pernah saya kasih multivitamin, kecuali kalaupun ada yang misalnya sakit begitu saya kasih obat. Kalau obat-obatan saya yang selama ini saya pakai cuman ini aja. Andalan saya cuman ini aja ya, pakai ini ya, ini langsung dikasih ke ini. Ada juga yang serbuk yang bisa dicampur di minumannya. Nah, seperti ini kalau yang serbuk bisa dicampur di minumannya. Ini hampir semua ayam saya yang ada gejala sakit, apapun sakitnya biasanya tetap saya kasih obat itu ya.
kadang ada yang snot juga saya kasih obat tersebut. Nah kalau untuk penjemuran harus sebisa mungkin rutin tiap hari dijemur ya, dijemur. Nah dijemur ya kalau bagusnya pagi setengah jam gitu aja cukup. Nah malam kalau ini, kalau usia-usia segini nggak dikasih lampu relatif aman, karena kalau biasanya kalau malam itu kalau tidur ngumpul jadi satu, jadi yang kecil tetap boleh dibilang ya lebih hangat lah. Ini nanti harusnya dikasih tanda ya, karena yang 4 ekor ini serama, sedangkan yang 5 ekor ini tema. Kalau ada yang warnanya sama nih takutnya nanti tertukar ya. Kalau sudah besar kita nggak bisa bandingkan lagi, kecuali dari bentuk tubuhnya, karena ada sebagian misalkan tema kalau sudah F2 itu bisa jadi hampir sama dengan serama yang blujur. Jadi nanti kita susah nanti memastikan mana yang ini serama, mana yang tema, karena kalau sudah F2 ini hampir menyerupai serama, jadi nanti susah ditandai. Tapi kalau saya tetap harus saya tandai supaya nanti kalau saat misalkan ada yang beli atau apa, kita nggak bisa pastikan nanti mana yang asli mana yang tidak. Takutnya nanti ada pembeli yang ini ya, maksudnya saya mintanya ayam serama ternyata saya kasih tema, kan nggak bagus juga. Jadi kalau di saya apapun itu, kalau yang serama masih asli serama ya saya kasih tahu ke pembeli. Kalau yang sudah tidak asli, sudah ada silangan dengan ayam-ayam jenis lain, akan saya kasih tahu juga. Nah jadi ini untuk ini kalau malam hari sudah nggak perlu di lampu, karena ini sudah ya bulunya sudah tumbuhnya agak panjang sedikit ya, apalagi yang itu, yang ini kan 5 ekor ini baru sekitar ya kurang lebih 2 minggu, sedangkan untuk yang ini yang 4 ekor ini sudah lebih 1 bulan ya, jadi sudah aman. Nah kalau ngumbar, kalau usia-usia segini bisa aja diumbar, cuman pastikan tempat umbarannya aman dari predator, takutnya nanti ada kucing atau tikus. Jadi kalau ngumbar ya sesekali. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah kalau sudah yang besar kayak begini nih, sudah nggak dikasih konsentrat nggak apa-apa, kecuali nanti kalau memang tujuannya untuk di breeding ya tetap harus dipakaikan konsentrat ya. Nah ini indukannya sudah mulai saya pisahkan untuk kemudian nanti saya kawinkan lagi, jadi biar lebih cepat produktivitasnya. Jadi kita kalau sistem seperti ini itu lebih cepat produktivitasnya jika dibandingkan dengan kita biarkan ngasuh terus, nggak kita sapi dari indukannya, nanti lama baru indukannya mau kawin lagi. Kalau seperti ini yang ini ya usia ini usianya kurang lebih 2 minggu, ini sudah disapi. Nanti kemudian biasanya kurang lebih 2 minggu lagi indukannya sudah mau kawin lagi. Kalau sudah nanti ya biasanya dalam kurang lebih waktu 1 bulan ya sudah nelur lagi, kadang-kadang sudah ngeram lagi, tergantung ya. Jadi indukan, setiap indukan itu beda-beda. Ada yang hanya selang 1 minggu atau 2 minggu setelah disapi atau dipisahkan dari anakannya sudah mau langsung kawin dan nelur. Ada juga yang kadang sampai 1 bulanan baru ini. Jadi setiap ayam berbeda-beda ya. Jadi nggak bisa disamakan, tergantung. Ada yang ayam biranya tinggi jadi begitu ini, bahkan ada yang dulu pernah juga sementara ngerawat anakan belum sempat kawin sudah nelor, tapi ya tetap telurnya nggak bisa ditetaskan karena bukan hasil perkawinan ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ini, jadi sudah mulai juga dikasih beras merah. Ini nanti tetap akan saya tandai biar nggak ketukar ya. Kalau yang putih sih ini ya sudah jelas sekali, cuman ada yang warnanya agak serupa ini, nanti takutnya ketukar.
Buat teman-teman yang mungkin mau nanya-nanya informasi seputar ayam serama, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kalau bisa jawab, saya akan jawab. Nanti lebih bagus lagi kalau misalkan pertanyaannya mungkin agak jawabannya agak panjang, mungkin saya akan berikan jawaban berupa video ya, seperti cara-cara breeding apa. Nanti banyak yang itu teman-teman nanya, akhirnya saya kasih penjelasan lewat video saja biar lebih bagus lagi, biar lebih terperinci lagi dan lebih mudah untuk dipraktekkan. Nah, kalau ini juga ya pertanyaan dari teman-teman, bagaimana cara melihat ini ciri-ciri jantan atau betina baik ini. Kalau yang ini sudah mulai kelihatan ya. Baik, ini akan saya kasih lihat ke teman-teman ya. Ini sudah bisa dilihat, ini teman-teman bisa lihat ya ini. Nah, ini sudah kelihatan ciri-cirinya, jantan atau betinanya ini sudah bisa dilihat. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini. Kalau yang ini nih jantan ini ya. Nah, nih jenggernya sudah mulai kelihatan ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ini jantan. Terus bagian sayap-sayapnya juga, karena kalau betina biasanya warnanya monoton. Nah, ini sudah mulai kelihatan juga warna-warnanya ya. Nah, ini jantan. Terus ini juga ada ayamnya agak liar ya. Nah, ini juga sudah mulai kelihatan. Nah, ini tanda-tandanya. Ini jantan juga ya. Nah, ini. Oke. 2 3. Ini juga, ini bisa dilihat ini. Ini juga jantan. Sudah mulai kelihatan. Nah, dari 4 ekor ini sepertinya sudah 3 ekor jantan. Ini sudah kelihatan fix tanda-tanda jantan. Nah, kalau yang ini sepertinya saya lihat ini, coba nih postur tubuhnya nih. Nah, kalau yang ini sepertinya saya yakin ini betina. Nah, nanti kalau untuk ini ya, untuk melihat kualitasnya usia segini kadang belum kelihatan. Nanti teman-teman bisa lihat ya, nanti akan saya kasih tahu. Karena yang seperti yang lain-lainnya itu, ini dulu ya, seperti ini yang di sini ini nyelam, tapi waktu usia-usia segini dulu belum ada tanda-tanda nyelam, jadi belum kelihatan kualitasnya apakah nyelam atau tidak. Nah, belum bisa juga dilihat ya kalau usia-usia segini. Namun ada juga yang kadang-kadang dari usia seperti ini 1 bulan sudah mulai kelihatan bentuk-bentuknya, mana yang sekiranya prospek nyelam, mana yang tidak. Ada juga yang dari usia segini sudah mulai kelihatan. Nah, jadi nggak mesti ya. Baiklah, kalau yang ini ya, sekarang untuk yang 5 ekor yang tema, kita lihat dulu. Ini akan saya lihat yang ada ciri-ciri jantan. Saya lihat dulu ya. Nah, ini kalau yang ini sepertinya sudah ada tanda-tanda jantan. Mudah-mudahan ini jantan. Kalau ini jantan nanti tinggal warnanya putih, sudah F2, nanti tinggal saya kawinkan lagi dengan betina serama yang asli. Karena saya pengen nyetak ayam serama yang postur tubuhnya bagus, kalau bisa nyelam, tapi yang yang nyelam. Kalau ada nanti yang cari jantan bisa menciptakan. Karena kalau misalkan gitu nih ya, kita pengen nyetak warna, bisa saja dari ini ya, misalkan ini kita punya jantan yang bukan, taruhlah tema ya, bukan serama asli, terus warnanya putih. Nah, kita punya betina serama yang sekiranya nyelam gitu. Nah, terus kita mau cetakin, nanti bisa aja kita cari nanti warnanya yang seperti yang kita inginkan. Kita cari jantan, misalkan jantannya putih tapi tema seperti itu ya. Terus kita pakai betina yang warna lain yang serama asli, nanti
cari yang ayam anakannya pertamanya itu, cari yang jantan lagi, kawinkan lagi dengan serama lagi, cari yang warnanya sesuai lagi ya, misalkan putih berarti putih lagi, yang F2 nya nanti kawinkan lagi dengan serama lagi, nanti di F4 biasanya atau F5 itu sudah bisa dapat warna sesuai yang kita inginkan, dan postur tubuhnya biasanya sudah mulai nyelam. Yang penting pastikan seramanya ada terah nyelam salah satunya ya, atau yang nyelam sekalian. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini 5 ekor ini sepertinya yang satu tadi sudah mulai kelihatan ya, ada tanda-tanda jantan. Nah ini kalau yang ini nah, ini masih kelihatan ada tanda-tanda tema ya di bulu kakinya. Oke, baiklah teman-teman, mungkin hanya itu sedikit tips yang bisa saya bagi di kesempatan kali ini, yaitu cara-cara perawatan ayam serama anakan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama yang baru mulai belajar beternak atau menggeluti dunia perseramaan. Untuk kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.